Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal. Ada beberapa ayat, katakanlah 3 waktu, Allah menjelaskan kita sebagai manusia merasa menyesal. Yang pertama adalah ketika datang kematian. Dalam surat Al-Mu'minun 99-100, Rabbirji'un, qala Rabbirji'un, hingga ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka. Kapan itu? Ada ahli tafsir mengatakan setelah meninggal, ada yang mengatakan setelah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, baru kemudian ia menyesal, ingin kembali lagi ke dunia, ingin kembali lagi ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar supaya ulun ya Allah bisa beramal soleh kembali apa-apa yang sudah ulun tinggalkan. Ulun akan beramal soleh apa saja yang tidak ulun kerjakan. Apa jawaban Allah? Kalla. Sekali-kali tidak, kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha, melainkan itu hanya ucapanmu saja, tidak ada gunanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, antara dunia di belakangmu ada barzakh, ada dinding, ada sekat yang tidak bisa dilampaui sampai nanti kamu dibangkitkan oleh Allah. Jadi ini sebagai satu dasar bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa kembali ke dunia. Al-Mu'minun ayat 100. Walaupun memang banyak juga para ulama yang beraneka ragam pembahasan bahwa orang yang mati
bisa kembali ke dunia. Termasuk kita Rasulullah SAW tidak kembali ke dunia. Jadi kalau kita tidak mendatangi orang bermaulid, karena orang bermaulid itu meyakini roh Nabi Muhammad SAW menghadiri orang bersolawatan, maka itu bagian dari kesyirikan karena ada kandungan ketakhayulan. Jadi bagian daripada takhayul, menghayal. Takhayyala ya takhayyalu takhayyulan, angan-angan bahwa roh itu kembali. Ada lagi yang mengatakan bila orang meninggal rohnya masih berputar-putar di sekitar kuburan, berputar-putar di rumah. Begitu hari ketiga berputar-putar pulang ke rumah, datang mengunjungi ke rumah. Hari ketujuh datang pulang. Ini merinding jadinya, melihat keluarga yang ditinggalkan. Jadi adalah merupakan keyakinan yang berbau takhayul. Maka kita tidak boleh meyakini yang seperti itu. Teliti ternyata ajaran agama Hindu dan ajaran agama Buddha meyakini seperti itu, bahwa arwah orang yang mati, kalau ia tidak termasuk orang yang baik, maka dia akan dikembalikan ke dunia. Menempel di manakah? Menempel di pehumaan, menempel di pohon, menempel di binatang dan sebagainya. Makanya kalau ada orang behuma hendak bekami itu mesti bepadan. Oh datuk, ulun hendak bekami. Jangan di depan, karena terkena gondol pian. Jadi kasihan, Pak. Sangat berbahaya bagi tauhid, bagi akidah. Nah, itu harus kita hindari keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Yang kedua, dalam surat Al-Munafikun ini juga gambaran bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, untuk menafkahkan, untuk memberikan dari sebagian rizki kita sebelum datang kematian. Karena memang rezeki itu diberikan kepada kita, yang kita pakai adalah berdasarkan ketetapan Allah. Kita dikasih 2 miliar, ketetapan Allah kepada kita yang kita pakai 1 miliar. Maka kalau 1 miliar itu habislah umur kita. Berarti 1 miliar lagi tertinggal. Untuk siapa? Ahli waris. Untuk ahli waris. Dan secepatnya ahli waris untuk membagi kepada yang berhak menerima. Dalam ajaran Islam tidak menanti sampai kapan. Begitu seseorang meninggal dunia punya harta, segera dibagi. Akan terjadi sebuah permusuhan, perselisihan kalau kita membaginya terlambat. Kalau orang baru jarang aja nang mati kada kakaruan guring ya. Kalau belum dibagi, sebenarnya itu gambaran supaya kita sesegeranya menyelesaikan. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang ahli waris yang memperlambat. Nah, jadi sebelum kematian hendaklah kita berinfak, bersedekah, sampai nisabnya berzakat. Ada beberapa amalan-amalan yang berhubungan dengan
ketentuan hari, kita selalu berniat untuk berkorban. Seperti itu. Jadi ada beberapa tuntunan yang berhubungan dengan harta kita. Sebagian apa yang Allah berikan hendaklah kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah. Kalau soal fadilat, keutamaan, wah luar biasa banyaknya Pak. Keutamaan orang bersedekah tiada sekira-kira pokoknya bagaimana Allah memuliakan terhadap orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Misal orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah itu seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap satu tangkai berbuah 100 biji. 100 kali 7, 700 biji. Awalnya 1, jadi 700. Kita berbicara orang beragama, berbicara orang yang meyakini terhadap Allah, tidak berbicara hanya secara matematika. Dalam Islam itu ada berkah, ada rahmah, ada kasih sayang, ada doa. Bagi orang sekuler nggak ada. Gersang. Jadi gersang. Jadi jangan dianggap bahwa orang-orang yang sekuler itu dia tenang dan tentram, enggak, gersang. Karena tidak memelihara hati. Hatinya cukup senang bila sudah makan, senang. Apakah begitu? Enggak. Dia mesti bertanya-tanya, semua ada pertanyaan. Mau kemana sih kita ini? Jadi lalu tujuan hidup itu selalu jahat. Kalau kita kan enggak. Tidak ingin kita jahat karena orang jahat itu menimbulkan dosa. Nah, dosa itulah yang menjadikan hati tidak tentram, itu yang kita jaga. Bukan persoalan nanti kita husnul khotimah, itu iya. Tapi dari detik ke detik ini kita selalu menjaga hati. Bagaimana supaya hati tidak merasa al-kibr, tidak sombong. Bagaimana hati supaya tidak hasad, tidak dengki. Bagaimana hati supaya tidak tamak. Itu yang kita jaga. Dan tidak mudah menjaga tiga-tiganya itu. Bagaimana kita menjadi orang yang tawadhu, menjadi rendah hati, mampu menerima kebenaran dari Allah. Sehingga ketika kematian datang lalu menyesal. Misalnya gimana? Qafak fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ia mengatakan sesudah meninggal dunia, kapan itu urusan Allah? Allah yang memberikan penjelasan kepada kita. Lalu ia mengatakan, seandainya ya Allah engkau itu menunda pak kematian nih, itu tunda sehari kah, seminggu kah, tentulah aku atau ulun akan mensodakohkan. Mati dah, tentu ulun akan mensodakohkan dan ulun akan menjadi orang-orang yang sholat. Mati dah. Makanya dalam Islam itu ada wasiat. Kalau memang kita tidak mampu untuk bersodakoh sebelum mati, sesudah mati juga ada, tapi diucapkan sebelum mati. Seperti di Banjarmasin ada punya rumah dekat masjid. Karena kalau aku mati, kuwakafkan rumahku ini untuk masjid.
Anak-anaknya setuju banget. Nggih, tapi sudah mati. Pas mati dah. Nah, jadi kalau memang tidak mampu untuk berwakaf sebelum mati, sesudah mati, namanya wasiat. Memang ada ketentuannya, sepertiga dari harta. Andai lebih sepertiga dirubah oleh ahli waris, boleh. Namanya hartanya 3 miliar, berwasiat 2 miliar, nah, berarti kelebihan 1 miliar. Udah ahli waris kada jadi 2 miliar, nah 1 miliar saja enggak berdosa. Tapi kalau berisi 3 miliar, wasiat 1 miliar, lalu dirubah oleh ahli waris, berdosa. Faman baddalahu ba'da sami'ahu falahu ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jangan dirubah. Jadi lalu diberikan sesudah kematian. Kalau pang seperti itu bisa. Jadi banyak cara, tapi diucapkan. Kalau perlu ya sekarang ini ya pakai akte notaris. Orang kadang pasti percaya pun. Ya memang ya dalam Islam juga diajarkan untuk menulis sih Pak. Banyak loh wakaf-wakaf Muhammadiyah ini yang diambil gara-gara karena tidak kita tulis. Mana buktinya ya? Adakah surat bewakaf? Ada berucap, ada saksi, palalu saksi. Nah jadi saat ini ya memang perintah juga sih, faktubuh, maka tulislah olehmu. Ditulis. Kalau tidak ditulis ya resiko kalau orang kada percaya kawalah. Tidak bisa. Kita tidak bisa juga mengatakan berdosa ikam. Nah, kita sendiri nggak bisa menunjukkan. Jadi harus serba surat, tidak menunda. Orang hendak berwakaf, wasiat, cepati lagi, ditulis, serba tulis. Itu makanya berani Muhammadiyah berijtihad, orang nikah itu harus bertulis, harus punya akte nikah. Itu Muhammadiyah. Ada juga sebagian keras tidak sah kalau kawin tuh siri aja. Oh ada, memang ditulis. Nah jadi apa jawaban Allah? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengundurkan, tidak mengakhirkan. Apabila jiwa itu sudah sampai alarmnya, kalau sudah bunyi matilah ya. Tidak ada ditunda-tunda. Pas pengantinan hari itu, cucunya pengantinan, kayaknya mati. Ujar cucunya, jaga esok kayak ini mati. Ada kau enggak, malamnya itu mah meninggal, esok cucu pengantinan. Tak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak ada lagi kesempatan bersedekah. Memang ada sih ketika kita bersedekah, maka orang tua kita yang berjasa juga kepada kita akan memperoleh pahala. Siapa nggak ada ketentuannya, pokoknya ada aja manfaat. Bisa aja kekanakan kena bewakaf dia. Si aku kada ada mau. Sedangkan antara wasiat sesudah kematian dan sebelum kematian saja ada perbedaan. Karena kalau masih hidup ini kan berat Pak mengeluarkan harta. Bagi orang yang berat loh, berat untuk membantu sekian juta, berat. Karena keinginan manusia itu ingin mengumpulkan. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan olehmu karena apa? Berbanyak-banyak. Nah di masjid ini siapa nah kadang-kadang tujuh mengumpulkan duit, tujuh
hatta zurtumul maqabir, sampai orang itu masuk ke kubur, sampai ia mati katujuh aja toh. Nggih, ada orang meninggal binian waktu hidup masnya ada maunya makai, nggih, kadang mau makai. Begitu parak mati, masku itu aja ambil aja di bawah tilam. Tilam disimpan di tilam, pakaiakan dipakai, anak mati memakai. Pas mati nggih, anak mati dipakaikan berundun ya di tangan, tahu berundun lah ya. Wow, anak mati dipakai. Ada yang seperti itu. Jadi masih ingat, kadang-kadang bahkan ingat di duit daripada ingat di anak, daripada ingat di Allah Ta'ala. Makanya orang Alabio ketika anak mati ingat yang satu. Wah, yang satu itu yang mana? Artinya ingat kepada Allah yang satu. Jangan ingat macam-macam. Ini ingat anak, ingat duit. Jadi wallahu khabirum bima ta'malun, Allah itu maha mengetahui luar dalam terhadap apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan. Itu yang pertama, Pak. Jadi ya mudah-mudahan kita ini tidak menyesal. Karena apa? Sudah beramal soleh. Tiap hari kita mohon kepada Allah. Pagi hari itu selalu ulun sampaikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ulun mohon kehadiratmu, berikan hari-hari ini informasi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, berikan kepada ulun rizki yang halal ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami amal-amal ibadah ini yang bisa Engkau terima. Karena memang kita tidak tahu Pak, apakah sholat subuh kita diterima oleh Allah, kita tidak tahu. Tapi kita sudah berusaha untuk ikhlas iman dan mengikuti sunnah Rasul. Itu yang ianya. Jadi modal persyaratan sudah kita lakukan. Diterima atau tidak nggak tahu. Nggak tahu. Makanya kita kan tidak bisa menentukan bahwa diri kita itu jelas masuk surga. Oh, nggak bisa. Harga surga itu mahal. Tidak cukup dengan amal soleh yang kita lakukan. Engkau yang pang Rasul, pian pang Rasulullah, iya juga. Hanya dengan rahmat dari Allah lah maka kita bisa masuk surga. Yang kedua apa? Yang kedua, saat melihat neraka. Dalam surat Al-An'am ayat 27. Walau tara idza wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat dihadapkan ke neraka, dihadapkan, ketika dihadapkan baru dihadapkan, lalu mereka berkata, apa yang dikatakan mereka? Kiranya kami dikembalikan, nuraddu, kiranya kami dikembalikan. Dikembalikan kemana? Ke dunia. Ya sudah ada sekat, ke kubur aja kada kawa. Ke kubur aja tidak bisa. Wala nukadzib, dan kami tidak akan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya kalau orang-orang kafir ya jelas sudah mereka mendustakan. Ini ada juga orang-orang muslim yang tidak meyakini terhadap Islam. Makanya la ilaha illallah yang kita baca itu harus as-sidqu. Syaratnya harus meyakini. Harus meyakini dan membenarkan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanya saja orang-orang yang beriman
itu adalah ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya itu tidak ragu. Kita nggak boleh Pak ragu. Kalau ragu Pak betakon, berdiskusi dengan orang yang tahu tentang yang kita ragukan. Jadi nggak boleh dibiarkan sehingga kita menjadi ragu. Gak benar Islam itu. Nah, itu yang mana yang tidak benarnya? Itu perlu kita kaji bersama. Was'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengerti jika kamu memang belum memahami. Kita boleh, kita nggak boleh lalu diam saja meragukan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat kami dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Sudah berlalu. Makanya bagi kita itu bagaimana kita ini supaya tidak menyesal. Jadi kita bersiap amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya memang tidak mudah. Kita terus berjuang melawan hawa nafsu diri, berjuang melawan orang-orang yang mengganggu keimanan kita, dan berjuang dari godaan syaitan. Jadi rayuan syaitan itu nomor 3 loh Pak. Kalau Ibnu Qayyim itu begitu. Yang pertama nafsu kita. Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan terhadap nafas jiwa kita. Karena ada jiwa kita itu kecenderungan untuk jahat. Enggak semuanya sih jiwa itu, ada jiwa juga untuk keinginan berbuat baik. Tapi ada jiwa kita sebagian, nah itu yang malaikat itu sedikit ragu ketika Allah itu akan menciptakan manusia di permukaan bumi. Ya Allah, apa yang akan Engkau ciptakan enggak akan bikin kerusakan, tumpah darah di permukaan bumi? Allah lebih tahu terhadap apa yang akan dikerjakan. Tapi kan pertanyaan malaikat dalam dialog antara Allah dengan malaikat, tentang dialognya itu terserah Allah, tidak usah kita bayangkan. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kami malaikat nahnu nusabbihu, sudah bertasbih ya Allah, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikan Engkau. Qala a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada Engkau. Nah, itu dialog. Bahwa bentuk dialog seperti itu ya itulah dialog. Ternyata emang ya benar, karena dengan ada malaikat tahu bahwa orang yang akan menempati bumi ini itu ada punya sifat untuk jahat. Ya sudah, Nabi Adam kan prosesnya dicoba. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah mengatakan, hei Adam dan binimu, berdiam ikam di surga, makan-makan di situ, bersenang-senang di surga. Satu aja, jangan engkau makan pohon, jangan makan buah pohon ini. Itu tafsirnya begitu. Tapi Allah tuh menerangkan tuh bagus, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah engkau mendekati pohon ini. Kalau ditafsir bermacam-macam pemahaman, tapi secara ringkasnya jangan memakan buah pohon ini. Satu, pohon-pohon yang lain yang ada buahnya itu makan itu. Satu ini aja jangan. Satu aja Pak. Justru satu ini nang kacar. Tahu kacar lah biar. Handak. Handak bener. Ujar kisah sih bininya mau berdahulu aja. Ngarangnya bini minta terus. Minta terus bini. Akhirnya
ada tahan, yo laki, ayo kita makan bu umbai. Itu kisahnya. Maka engkau akan menjadi fatakuna minadz zalimin, menjadi orang sesat. Kita nggak bisa jaganya Adam pang, kadang makan buah itu nyaman kita seberatan ke surga. Ya nggak bisa lah. Itulah kisah proses daripada Adam ke dunia. Jadi memang ada nafsu hendak. Walaupun dalam hadis itu diterangkan Adam itu pun juga menyesal, seandainya aku minta nasihat malaikat, pastilah aku tidak akan menjadi zalim. Padahal ada yang malaikat, cuman Nabi Adam kada bertetakon nih. Wanono iblisnya itu kan, Adam, kamu tahulah kenapa Allah itu melarang makan pohon ini, makan buah ini. Kalau ikan makan pohon ini, makan buah ini, selawasannya tuh pang ikan di surga. Ada yang membisikkan, tapi hati ini sudah hendak berdahulu. Jakanya aku betakon lawan malaikat kada kayak ini bang, penyesalan. Kemudian Adam diturunkan ke dunia. Qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Terjadi apa? Permusuhan begitu ke dunia. Qabil dan Habil pertama dalam cerita tersebut. Jadi benar apa yang diprediksikan oleh malaikat. Tapi kita tidak masuk dalam pertumpahan darah. Kita termasuk orang-orang yang tidak ingin yang seperti itu. Apa? Karena mengendalikan terhadap hawa nafsu, mengendalikan terhadap keinginan yang jahat. Kalau ia berbuat juga ada wadahnya, apa yang disebut dengan taba wastaghfaro. Apabila seseorang itu dia bertaubat dan beristighfar, nah itulah berasuhnya, itulah alat untuk membersihkan hati. Jadi nggak bisa juga kita tuh bersih seperti malaikat. Jadi memandang orang pun juga begitu, orang memandang seorang juga begitu. Kita nggak bisa, wah ya orangnya sudah khatib, sudah penceramah, imam pula, gaweannya udah kada kekaruan. Nah itu kan memang manusia. Memang manusia yang seperti itu. Bukan kita lalu merendah, itu tidak. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat dan itu baru balik. Satu saat bisa juga dia akan jatuh dari kepandaiannya itu. Tapi itu tidak dijadikan lalu manusia apa? Jadi banyak lupa, banyak dosa aja. Model entil kayak itu pandir. Ya enggak lah, tau entil lah biar enggak nyaman bener pandir, entil pandir. Ya enggak lah, karena risikonya juga berat. Yang ketiga saat di neraka, naudzubillah. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi min man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Wahum yastarihuna, mereka tuh berteriak baik fiha, di dalam neraka itu berteriak, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, wahai Tuhan kami keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh, na'mal soleh. Kan laki-laki begitu menyesalnya. Rugi memang benar Pak orang yang tidak beramal soleh. Ada kesempatan tapi kadang mau menggawe Pak. Keluarkan kami ya Allah, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Wah, lebih soleh lagi nih maksudnya
Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian, ujar Allah. Apa kami enggak memanjangkan umur kalian? Sudah dipanjangkan umurnya. Dengan masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Mayatadakkar fihi man tadakkar. Jadi sebenarnya waktu itu sudah bisa untuk berfikir, untuk memikirkan siapa Allah itu, apakah Islam itu. Ulun membaca Profesor Lang yang ahli matematika, dia ingin mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu yang dicari kesalahan-kesalahannya, cari kesalahan. Ternyata semakin didalami, mana yang salah, nggak ada. Itulah Pak, orang-orang yang cerdik pandai itu sebelum menerima Islam, karena mereka sebelumnya kan juga seorang Katolik, kemudian dia tidak puas dengan agama Katoliknya, dia kemudian pindah menjadi orang ateis. Kemudian waktu bersama dengan orang Muslim, ada tafsir ya, ada Quran, the Holy Quran, yakni Quran yang terjemahannya bahasa Inggris itu dibaca. Lalu semakin dibaca lo ya ingin mencari kesalahan di Quran, nggak ada. Akhirnya ia masuk Islam. Kenapa? Meyakini akan kebenaran Islam itu sendiri. Artinya dia diberi waktu untuk berpikir. Bagi orang yang berpikir, kemudian sampai Allah mengatakan, waja'akumun nadhir, apakah tidak datang kepadamu juga orang-orang yang memberikan peringatan? Karena mau bang mendatangi taklim, alasan ya awor tadi bang, awor kayak itu nah. Kalau tak ungut bang, awor aja. Enggak Pak, kita sebenarnya punya kok waktu. Sesibuk-sibuknya kita, sesukih-sukihnya kita, ada. Apa dikira orang yang taklim, orang yang berzikir itu kemudian tidak ada manfaatnya? Ya ada lah. Ya tadi itu kita khawatir kalau hati ini menjadi gersang. Kalau ada zikir karena ingin supaya hati, bibir kita menjadi basah. Iya. Bagaimana bibir menjadi kering? Jadi makanya ya perlu kita baca. Kalau kada kawa hafal membaca, kadang ngalih kada. Ada juga yang pakai iPhone di sini, tirukan ha. Jalannya banyak kok. Minta kepada orang anu bang rekam-rekan nah. Nyaman aku empat membaca lagi. Bisa. Jadi jalannya itu banyak kalau orang itu akon. Soal hidayah itu kan, kalau hidayah yang sifatnya prerogatif dari Allah itu adalah seseorang ketika merubah sebuah keyakinan, itu memang prerogatif Allah. Tapi begitu orang itu sudah mengenal terhadap Islam, maka hidayah itu wajib dijemput, nggak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Jadi kita harus menjemput gitu nah. Ada perintah, amfiku, belanjakan. Bagaimana bentuk supaya kita mampu belanjakan? Aqimus sholata, tegakkan sholat. Fadhkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Itu semuanya kan perintah. Perintah itu harus kita jemput. Kita sendiri harus berpikir untuk menjemput, sehingga hidayah itu mampu untuk kita kerjakan. Kan begitu. Di samping kita juga mohon kepada Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada ulun supaya jalan yang ulun jalannya jalan Islam. Baru itu kan tiap hari Pak. Hidayah ghariziyah, insting bertauhid, hidayah khawasiyah. Bagaimana panca indera kita tuh mampu juga memahami Allah. Hidayah akliyah, akal kita itu untuk berpikir tentang kebenaran Islam. Hidayah diniyah. Coba. Hidayah bagaimana kita memahami Islam, dan yang penting lagi hidayah taufikiyah. Mampu kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan amal soleh itu. Jadi nggak berteriak-teriak lagi,
Kamu sudah diberi waktu kemana aja? Ia mencari kenikmatan yang sifatnya tidak langgeng, tidak langgeng. Semakin kejahatan itu seperti orang minum air laut. Semakin diminum bukan semakin malah segar, tidak. Sualapian minum banyu lautan. Kada suapang ke pagat. Kemana itu? Ke Paliharin. Coba diminum air laut ya. Sagegalas toh. Nyaman kah kada? Nah itulah kejahatan. Kejahatan itu menuju kepada kenikmatan tapi tidak menyegarkan. Ketika kita dekat dengan Allah, maka semakin senang hidup ini. Wa ma lidzalimina min nasir. Bagi orang-orang yang zalim itu sama sekali tidak ada penolong. Inilah jamaah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menyesal. Sampai di neraka pun juga orang itu tetap menyesal. Wah sedih Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita menuju kepada jalan Islam, menuju ke jalan surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.